Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mempelajari materi tentang tata cara pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Submateri akan kita pelajari adalah tata cara memandikan jenazah dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.7, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, dan KD 4.7, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan dalil tentang memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar. Yang ketiga, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Yang keempat, menganalisis hikmah pelaksanaan memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Yang kelima, menyajikan ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Yang keenam, mempraktekkan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Anak-anak sekalian, setiap manusia pasti akan mengalami kematian, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslim untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati atau meninggal dunia kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkannya, untuk mengurusi jenazahnya. Anak-anak sekalian, hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semuanya berdosa. Adapun kewajiban mengurus jenazah yang pertama adalah memandikan jenazah. Kemudian mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Pembahasan kita yang
pertama adalah bagaimana cara memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Adapun syarat memandikan jenazah atau syarat jenazah itu bisa dimandikan, yang pertama didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang kedua, bukan karena mati syahid, yaitu mati dalam peperangan membela agama Islam. Yang ketiga, beragama Islam. Selanjutnya, syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, muslim, berakal, dan baligh. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Kemudian yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah, serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima, jenis kelaminnya sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Ummi Atiyatal Ansariyati radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwafiyat ibnatuhu faqala ihsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafurun aw syai'an min kafurin fa idza faraghtunna fa'adhinnani falamma faraghna adhannahu fa'atana hiqwahu faqala as'irnaha iyyahu ta'ni izarahu. Rawahul Bukhari. Dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri kami. Lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu. Dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus, wewangian atau yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau, kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita akan mempelajari dan melihat tata cara memandikan jenazah. Bagaimanakah tata cara memandikan jenazah? Yang pertama, jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti meja, kursi panjang, dan di tempat yang tertutup. Yang kedua, siapkan air secukupnya. Disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun. Sebagian air dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. Yang ketiga, jenazah diberi kain basahan untuk menutup auratnya. Yang keempat,
mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara mengangkat punggung dan kepala jenazah sambil dipijat perutnya secara perlahan. Yang berikutnya, yang kelima, tata cara memandikan jenazah adalah bersihkan gigi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Yang keenam, miringkan jenazah ke sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanannya. Sesudah itu, miringkan ke sebelah kanan untuk dibasuh sebelah kirinya. Yang ketujuh, siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan atas ke bawah sampai air merata. Disunahkan hitungannya dalam hitungan ganjil. Kemudian yang kedelapan, memwudukan jenazah. Yang kesembilan, keringkan badan jenazah dengan handuk. Itulah tadi rangkaian tata cara memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan melihat dan mempelajari tentang tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah adalah yang pertama, kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari masjid terdekat atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Berikutnya adalah tentang ketentuan mengkafani jenazah. Apa saja ketentuan mengkafani jenazah? Yang pertama, batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri 3 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung. Selanjutnya ada sebuah hadis Nabi yang menyebutkan tentang mengkafani jenazah. Hadis ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathi aswabin yamaniyata bidin suhuliyatin min kursufin laysa fihinna qumisun wala imamatun, rawahul Bukhari. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan serban atau tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya kita akan melihat tentang tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah adalah siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani. Jumlahnya disunahkan ganjil. Kemudian yang kedua, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai.
yang paling bawah lebih lebar serta luas, dan setiap lapisan diberi kapur barus. Bagi jenazah perempuan, siapkan baju kurung dan kerudung. Yang ketiga, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup kain dan letakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wangi-wangian. Yang keempat, tutuplah lubang-lubang hidung, lubang telinga, mulut, kubul dan dubur dengan kapas. Tata cara mengkafani jenazah yang selanjutnya adalah bagi jenazah perempuan pakaikan baju kurung dan kerudung. Selimutkan kain kafan lembar demi lembar dari lembar yang paling atas dimulai dari bagian kiri. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan. Simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Itulah tadi tentang tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, anak-anak silahkan kalian mengerjakan evaluasi setelah tadi menyimak dan memperhatikan tentang tata cara memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Demikian tadi materi kita tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.